Selamat siang semuanya. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran kita pendidikan agama. Dan sebelum kita mulai untuk pelajaran ini, saya minta Joseph untuk memimpin satu pujian. Yesus terkasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, aku dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkatlah pujian, nyanyikan nama-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, Kau memberkati kami, berkati kami, berkati seluruh kami yang berkuasa kami, kami Kau ibadah. Oke, silakan duduk. Terlebih dahulu kami absen dulu. Yunda, Hadir Pak. Yosef, Hadir Pak. Joiman, Hadir Pak. Email, Hadir Pak. Cian. Hadir Pak. Siang hari ini kita akan belajar mengamati sebuah gambar. Kita akan lihat. Jadi perhatikan, ya, kalau perhatikan di gambar itu kita akan melihat apa yang ada di dalam gambar itu. Terlebih dahulu saya akan bagi kelompok ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Hari ini topik kita adalah Allah penyelamatku. Silakan lihat dulu gambar itu. Kami berikan waktu kepada siswa kami untuk melihat gambar yang sudah kami bagikan tadi. Silakan dilihat gambarnya. Simpulkan apa yang Anda lihat atau siswa kami lihat di dalam gambar yang sudah dibagikan tadi. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Angkat tangan. Ya, kelompok 1 angkat tangan. Apa yang siswa kami lihat di dalam gambar yang sudah kami bagikan? Ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Abednego. Ada yang lain? Kelompok 1 ada? Ada yang lain? Tidak ada. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Angkat tangan kelompok 2. Tepuk tangan dulu kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Ada malaikat. Kelompok 3, ya. Raja Nebukadnezar. Ada Raja Nebukadnezar. Ada Raja Nebukadnezar. Perhatikan di sini. Jadi di dalam gambar itu, ya, di dalam gambar ini ada peristiwa, ya, ada peristiwa sesuai yang menjadi topik kita hari ini adalah Allah penyelamatku di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Ya, pada pelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang Allah penyelamatku. Ya, terlebih dahulu kita harus memahami bahwa bagaimana Allah menyelamatkan umatnya. Pada pelajaran kita hari ini membahas tentang bagaimana Allah bercampur tangan dalam setiap kehidupan orang percaya. Ya, pada suatu hari, ya, ada Raja Nebukadnezar
yang memerintahkan, ya, yang memerintahkan bahwa setiap orang di dalam kerajaannya harus menyembah sebuah patung Baal yang ada di kerajaan tersebut. Lalu ada 3 orang anak muda yang percaya kepada Allah dan tidak mau menyembah kepada patung Baal yang diyakini oleh Raja Nebukadnezar. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ditangkap, lalu dibawa di hadapan raja, dan mereka dihukum karena tidak menyembah patung Baal. Setelah mereka ditangkap, lalu dimasukkan di dalam perapian. Perhatikan di gambaran masing-masing. Coba perhatikan di gambaran ini. Ya. Ketika mereka dimasukkan di dalam perapian itu, yang awalnya hanya 3 orang, lalu menjadi 4 orang. Menjadi 4 orang. Siapa saja? Sadrak, Mesak, Abednego, dan lain. Ya. Sama-sama. Siapa namanya? Sadrak, Mesak, Abednego, dan malaikat. Anak-anak kami, ternyata Allah tidak membiarkan umat, tidak membiarkan setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Allah datang di tengah-tengah mereka. Allah mengirimkan malaikat untuk menolong mereka. Pertanyaannya sekarang, adakah mereka terbakar? Lalu dengarkan, adakah mereka terbakar? Hah? Tidak. Tahu. Kenapa mereka tidak terbakar? Karena malaikat Tuhan datang menolong mereka. Karena malaikat Tuhan datang menolong mereka. Allah itu mengutus malaikatnya untuk melindungi satu pun dari rambut mereka dan pakaian mereka tidak Sini kita lihat bagaimana Allah bercampur tangan menyelamatkan setiap orang percaya. Siapa yang percaya kepada Tuhan di sini? Angkat tangan. Sekarang Bapak mau tanya, pertolongan apa yang sudah kita terima dari Tuhan? Oke, katakan. Kesehatan. Ya, ada yang lain? Kesuksesan. Kesuksesan. Ada yang lain? Ada yang lain? Apa yang kita rasakan dalam pertolongan Tuhan? Atau apa yang sudah kita rasakan atas pertolongan Tuhan? Ya, kepintaran. Kita sekolah untuk menjadi pintar. Diberi kesehatan. Diberi kesehatan. Sehat. Anak-anak kami, dalam pertemuan hari ini yang menjadi kompetensi dasar adalah menerima dan menjalankan
ajaran agama. Ya, menerima dan menjalankan ajaran agama. Kedua, kompetensi menerima dan mensyukuri karya penyelamatan Allah melalui Kristus. Nah, ketika kita dalam persoalan, ketika kita dalam masalah, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita mengalami satu cobaan, ada satu yang mampu menolong kita. Yang mampu menolong kita adalah siapa? Siapa? Ketika kita berbuat dosa, ketika kita jatuh dalam dosa, siapakah yang mampu menyelamatkan kita? Melalui siapa? Ini kelompok 3 dulu. Kelompok 2. Melalui siapa? Yesus. Melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus. Yesus mati di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib. Yesus itulah satu-satunya juru selamat dunia. Ketika kita semua berbuat dosa, hanya satu yang mampu menolong kita. Siapa yang tahu kenal cepat? Siapa nak? Yesus. Yesus mati atas kayu salib menyelamatkan kita semua orang berdosa. Ya. Tidak ada juru selamat yang lain selain daripada Yesus Kristus. Ya. Sekarang ada pertanyaan. Siapakah yang dapat menyelamatkan kita? Yesus. Tidak ada yang mampu menghapus dosa kita selain daripada Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus? Angkat tangan. Betul? Sudah percaya? Percaya akan pertolongan Yesus? Percaya. Angkat tangan. Karya penyelamatkan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sangat sungguh luar biasa. Siapa yang mampu menyembuhkan sakit penyakitmu? Yesus. Email. Silakan berdiri. Berdiri. Saya akan catat. Apakah email yakin bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan? Yakin? Betul? Betul? Betul. Silakan duduk. Tepuk tangan buat email. Janji Tuhan selalu digenapi bagi kita semua anak-anak. Ya. Allah itu, ya. Dan topik kita ini tadi kita bisa lihat bahwa Allah sanggup melakukan penyelamatan. Yesus sanggup menolong kita semua. Buktinya di dalam gambar yang sudah dibagikan itu, coba lihat. Coba lihat. Nah, lihat. Adakah yang menolong mereka? Ada. Di sini kita harus tahu bahwa Allah itu sanggup melakukan sesuatu. Ya, perhatikan di sini. Allah sanggup melakukan
segala sesuatu. Coba kita lihat. Bapak kasih contoh. Ketika Daud melawan Goliat. Goliat begitu besar, tapi Daud sudah kecil. Tapi ketika Allah bersama dengan dia, mampukah Daud mengalahkan Goliat? Mampu? Mampu. Ketika Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam, Allah menyelamatkannya. Menyelamatkan. Allah menyelamatkannya. Menyelamatkan. Sampai pada hari yang ketiga itu dia dimuntahkan oleh ikan besar di pinggir. Waktu disuruh ke Nini. Ya, ada banyak karya, ada banyak yang Allah sudah lakukan untuk menyelamatkan setiap manusia. Pada kesempatan ini, ya, kepada anak-anak kami diberikan kesempatan untuk bertanya. Kata, berdiri. Kenapa Sadrak, Mesak dan Abednego dimasukkan ke dalam api? Ya. Sadrak, Mesak dan Abednego itu dimasukkan dalam perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka tidak mau menyembah patung dewa Baal. Jadi setiap orang pada saat itu, ya, dibunyikan sirene. Setiap orang harus tunduk. Begini mereka menyembah patung dewa Baal. Sedangkan Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mau menyembah patung tersebut. Akhirnya raja marah. Raja marah, disuruhnya tentara, disuruhnya prajurit untuk menangkap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu apinya dibesarkan, ditambah supaya apinya semakin besar, ditambah kayunya dibakar. Lalu dimasukkanlah Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka dimasukkan ke sana karena mereka tidak menyembah patung dewa Baal. Yang lain? Ya, berdiri. Kenapa malaikat menolong mereka? Ya. Malaikat datang menolong mereka karena Allah mengasihi Sadrak, Mesak dan Abednego. Sadrak, Mesak dan Abednego inilah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang selalu berdoa setiap hari. Orang yang selalu baca firman setiap hari. Mereka ini adalah 3 orang yang sering beribadah kepada Tuhan. Siapa yang sering ibadah? Coba katakan. Siapa yang sering datang ke gereja? Oke, turunkan. Yang sering datang ke sekolah minggu jujur. Turunkan tangan. Ya. Jadi orang yang takut akan Tuhan dilindungi oleh. Jadi Allah itu selalu menyelamatkan setiap orang. Betul? Ada amin? Ada amin? Kita adalah orang yang sudah berdosa. Kita adalah orang yang sudah berdosa. Ya. Dan Tuhan ingin menyelamatkan kita. Pada sesi berikut ini, ya, nanti satu orang perwakilan kelompok hadir berdiri di depan dan menjelaskan apa yang ada di dalam gambar ini. Kelompok 1 dulu. Oke, bawa gambar ini maju ke depan. Kelompok 1 buat
kelompok 2 dan 3, perhatikan. Oke, jelaskan apa yang ada di dalam gambar, nak. Oke, jangan tekan. Oke. Malaikat mereka Ya, dari yang pemuda bernama Sadrak. Mesok dan Abednego. Oke, silakan duduk. Kelompok 2. Ya, ke depan. Depan. Bawa gambar. Oke ya. Oke. Ya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya dari kelompok lain? Silakan bertanya. Email. Apa yang kamu tanyakan tentang gambar ini? Oke, angkat gambarnya. Nak. Ya. Oke. Oke. Malaikat Tuhan menolong mereka. Karena Tuhan mengasihi mereka. Ya. Jadi mereka dimasukkan dalam perapian itu karena Raja Nebukadnezar menyuruh menangkap mereka, lalu mereka ditangkap dan mereka dimasukkan dalam perapian itu karena mereka tidak mau menyembah patung Baal. Oke, silakan dulu. Nomor 3. Siapa? Ine. Oke, maju ke depan. Oke, kelompok yang bertanya, kelompok 1 dan kelompok 2. Berdiri. Kenapa mereka dilempar ke perapian? Ya. Besar suara. Karena mereka tidak mau menyembah patung dewa Baal. Ya. Mereka dimasukkan di sana karena mereka tidak menyembah, tidak mau tunduk. Ya, karena yang mereka sembah itu hanya Allah atau Yesus Kristus. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Hari ini kita sudah belajar bagaimana Allah menyelamatkan setiap orang percaya. Bagaimana menyelamatkan setiap orang berdosa. Ya, mereka diselamatkan oleh Allah dan segala sesuatu yang ingin merusak kehidupan mereka, maupun sekalipun ada yang membunuh mereka, ada yang ingin membakar mereka, tapi Allah datang menyelamatkan, melindungi mereka, menjaga mereka sehingga mereka tetap dalam keadaan sehat. Hari ini kita sudah belajar mengobservasi bagaimana gambar, ya, lihat gambar dan bagaimana Allah itu menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Minggu depan kita akan belajar kembali dan mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari hari ini bisa menjadi bahan bagi kita untuk memahami bahwa Allah menyelamatkan setiap orang. Yakin bahwa Allah menyelamatkan kita? Ya. Silakan tutup. Ya, turunkan tangannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami belajar tentang menyelamatkan kami. Ini bagi kami orang percaya. Berdoa Tuhan Yesus supaya apa yang sudah kami lakukan bermanfaat bagi seluruh serta hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau menyelesaikan pertemuan pembelajaran hari ini. Tuhan senantiasa menyertai sehingga kami boleh menyelesaikan tugas yang membuat kami dalam menyelesaikan PPG pada tahun ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.